Yo, salam dan selamat datang kembali di channel IAE Studio, segalanya tentang animasi. Nah, kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari film animasi yang berasal dari negeri jiran Malaysia yang berjudul Bobo Boy The Movie. Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dengan sekelompok alien jahat bernama Pasukan Tank Kotak yang mencoba menangkap Sphera Kuasa generasi pertama, Kelam Kabut. Pasukan ini diketuai oleh Borara dan anak-anak buahnya yaitu Gaganas, Yoyo-O, Kikita, serta pembantunya Chichiko. Ia ingin menangkap Kelam Kabut karena ingin mengambil kekuatannya untuk kejahatan. Kelam Kabut mencoba melarikan diri dari kejaran pasukan Tank Kotak dengan kecepatan maksimal agar ia bisa lolos. Namun, ia pun akhirnya berhasil ditangkap dengan pasukan robot lebah milik pasukan Tank Kotak tersebut. Borara pun tertawa puas karena sekarang ia berhasil menangkap Kelam Kabut. Tetapi sesuatu terjadi. Kikita mendeteksi adanya kekuatan teleportasi yang sangat tinggi di Kesan. Kelam Kabut menggunakan kekuatan teleportasinya yang menyebabkan dirinya serta pulau yang ditempatinya hilang dalam sekejap. Pada waktu yang bersamaan, seorang nelayan yang sedang menangkap ikan pada malam hari terkejut melihat sebuah objek besar keluar dari air. Ia terkejut karena objek besar yang dilihatnya adalah sebuah pulau yang terapung. Keesokan harinya, di rumah Bobo Boy yang baru saja bangun tidur dibangunkan oleh Ochobot, teman robotnya yang juga generasi ke-9 dari Sphera Kuasa. Ia membangunkan Bobo Boy karena Bobo Boy sudah terlambat untuk pergi berkemah. Yaya dan Ying memanggil Bobo Boy untuk mengingatkan dia bahwa hari ini adalah hari dia untuk berkemah. Bobo Boy langsung menuju kamar mandi untuk mandi. Tapi tiba-tiba ia terkejut melihat pesan dari Gopal yang ditulis di cermin. Gopal mengingatkan agar jangan terlambat melalui jendela kamar mandi. Bobo Boy dan Ochobot siap untuk pergi berkemah. Namun ketika sedang dalam perjalanan, mereka dikejutkan dengan perampok yang sedang dikejar-kejar oleh polisi. Bobo Boy pun mengejar perampok dan meninggalkan Ochobot begitu saja. Adudu yang mendengar ada perampokan di kota langsung bergerak ke lokasi bersama Prob dengan nama pasukan mereka, yaitu Jero untuk membantu perampok tersebut. Namun akhirnya ia pun kalah oleh Bobo Boy. Bobo Boy akhirnya berhasil membantu polisi menemukan serial perampok laundry. Setelah itu, ia pergi ke kedai Tok Aba melupakan perjalanan berkemah dengan teman-temannya. Ketika Tok Aba mengingatkannya tentang berkemah, ia baru ingat tentang perkemahan dan segera pergi ke halte bus di mana Ochobot dan teman-temannya sedang menunggu. Sementara itu, Borara, ketua pasukan Tank Kotak, sengaja mendengar Yoyo-O memberikan penjelasan bahwa Kelam Kabut teleportasi ke bumi tetapi gagal untuk mendapatkan lokasi yang tepat dari itu. Borara pun menjadi marah dan mengancam untuk baik mencari atau keluar dari pesawat ruang angkasanya. Yoyo gugup, tetapi ia menemukan lagi daya kuasa dengan frekuensi yang lebih rendah daripada Kelam Kabut. Yoyo memberitahu Borara letak di mana Kelam Kabut teleportasi walaupun itu bukan milik Kelam Kabut. Di halte bus, Bobo Boy tiba di depan teman-temannya yang marah, terutama Ochobot karena tak memperdulikannya. Ia meminta maaf, tetapi teman-temannya menolak dan memilih meninggalkannya. Bobo Boy termenung dan datanglah Cikgu Papa Jola yang memotivasi dia untuk membujuk teman-temannya. Cikgu Papa Jola kemudian mengajak Bobo Boy untuk mencari sotong besok dan ia mengajak teman-teman Bobo Boy. Kemudian Bobo Boy pun setuju untuk mencari sotong bersama Cikgu Papa Jola besok. Keesokan harinya, Bobo Boy memberitahu teman-temannya tentang memancing cumi-cumi. Tetapi mereka pikir itu adalah ide yang buruk. Tiba-tiba geng Tank Kotak membuat mereka masuk dan menuntut Bobo Boy untuk memberikan Power Sphere. Borara mengambil Ochobot, dan itu membuat Bobo Boy melawan Borara dan Gaganas. Gaganas berhasil mengalahkan Bobo Boy, tapi gagal untuk mengalahkan Yaya, Ying, dan Gopal. Borara menggunakan kekuatan lubang hitam untuk menghancurkan Rintis Island Park. Ochobot akan diambil oleh geng Tank Kotak. Adudu dan Pro berhasil memasuki pesawat ruang angkasa Tank Kotak. Kembali di kota, Peng datang terlambat menemui Tok Aba.
Papa Jola mengambil selfie sendirian di dermaga. Ia akan dikejutkan oleh kedatangan Boboiboy dan teman-temannya. Mereka meminta bantuan untuk menemukan Ochobot. Mereka menemukan petunjuk tentang lokasi pulau terapung yang dekat dengan Mercusuar. Mereka pun menaiki perahu untuk menuju lokasi Mercusuar ini. Sementara itu, di pesawat ruang angkasa tank kotak, Adudu menemukan Kikita dan jatuh cinta kepadanya. Prob bertanya kepada Borara, apakah Boboiboy akan datang kembali untuk membantu Ochobot? Borara pun merasa aneh ketika ia mendengar bahwa Boboiboy dan Ochobot adalah seorang teman. Prob menjawab dengan mengatakan bahwa ia dan Adudu pun adalah seorang teman. Para anggota tank kotak lainnya meletus dengan tawa. Adudu pun menjadi marah. Adudu dan Borara berakhir dengan pertengkaran yang sangat sengit. Namun mereka terganggu oleh informasi yang mengatakan bahwa Boboiboy datang. Borara pun memberikan Adudu kurita, sebuah cumi-cumi kecil yang membesar bila terkena air. Adudu dan Prob dengan kurita tersebut keluar ke laut. Sementara itu, Papa Jola menyadari bahwa Adudu semakin dekat. Boboiboy memerintahkan Ying untuk mempercepat perahu menggunakan kekuatannya. Mereka akhirnya menemukan Adudu dan Prob dan bertanya tentang keberadaan Ochobot. Kurita pun terkena air laut. Ia tumbuh dengan ukuran raksasa dan menyerang kapal Adudu. Mereka mencoba untuk mengalahkan Kurita namun gagal. Perahu pun dipercepat untuk melarikan dari Kurita. Mereka pun akhirnya mendarat di pulau besar. Peng mengira bahwa ia telah mengalahkan cumi-cumi raksasa, tetapi tiba-tiba cumi-cumi menyerang mereka lagi. Ia mengangkat perahu. Ia tidak menemukan cumi-cumi yang tersembunyi di bawah mereka. Kurita berenang ke arah mereka. Papa Jola melempar Gopal terhadap cumi-cumi sehingga Gopal bisa mengubahnya menjadi sebuah makanan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan di hutan pulau. Dengan Papa Jola yang sedang memakan cumi-cumi goreng, mereka berkemah di hutan untuk bermalam. Sementara itu, Yoyo-O memonitor pergerakan Ochobot. Kelam kabel sfer daya yang telah menjadi target dari alien tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyerang Ochobot. Ia pun kehilangan transmisi yang terakhir. Akibatnya Borara memerintah Yoyo-O untuk melepaskan makhluk yang dijuluki Z-Rex. Boboiboy pun bangun dan menangis karena Ochobot. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka tanpa Papa Jola, Adudu, dan Prob. Setelah melompat memasuki gua, Ying akhirnya menemukan Ochobot. Ia melihat bahwa Ochobot sedang dikendalikan oleh Kelam Kabut. Boboiboy pun buru-buru menyerang Kelam Kabut. Ia mencurigai bahwa ia adalah salah satu anggota geng tank kotak sampai Ochobot menghentikannya. Mereka akhirnya mendengarkan cerita Kelam Kabut tentang dirinya dan ras alien Atata 3. Sementara mereka dengan penuh perhatian melakukannya, Borat menemukan mereka dan langsung menyerang mereka. Anak-anak lari dengan bantuan Kelam Kabut ini. Sementara itu di camp, Papa Jola menyadari bahwa ia ditinggalkan sendirian. Dia melihat Adudu dan Prob dari jauh. Papa Jola mengejar Adudu dan bertanya kepadanya. Adudu mengklaim bahwa geng tank kotak telah menculik Boboiboy dan teman-temannya. Ia pun kembali ke gua. Kelam Kabut membawa Boboiboy dan teman-temannya ke Power Sphere Lab di mana Spheres diciptakan. Tapi Borara dan Gaganas berikut mereka juga tidak menyerang mereka lagi. Setelah mereka melawan Borara dan Gaganas, Kelam Kabut melemparkan mereka ke platform bergerak. Gaganas menyerang mereka. Ia menghancurkan platform. Ia menunggu anak-anak mati dan karyanya dilakukan. Setelah Borara telah menangkap Kelam Kabut, mereka kembali ke angkasa mereka. Tanpa diketahui oleh mereka, Boboiboy dan teman-temannya sedang bersembunyi di bawah platform puing-puing. Adudu dan Prob bodoh. Papa Jola menjadi marah dan menuntut mereka di mana geng Boboiboy ini sedang menuju. Mereka semua mendapatkan serangan mendadak dari T-Rex dan melarikan diri ke tempat yang aman dari makhluk itu. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah bukit yang bergeser di atasnya. Pada akhir bukit, Papa Jola, Adudu, dan Prob sedang menepi untuk menghindari mereka dari bebatuan. Jirek juga meluncur ke bawah bukit, tetapi di ambang jatuh, Papa Jola tiba-tiba memberikan tangannya untuk Jirex. Jirex pun merasa berhutang untuk menyelamatkan Papa Jola. Ia memutuskan untuk bergabung dengan sisi Papa Jola. Hal ini juga mengancam Adudu dan Prob dengan musim gugur jika mereka tidak ingin bergabung dengannya. Mereka pun pergi ke pesawat ruang angkasa tank kotak dan mencoba untuk mengganggu mereka.
Dengan bantuan J-Rex, mereka berhasil memaksakan, tetapi akhirnya ditangkap oleh Gaganas dan Kikita. Tim Boboiboy tiba di depan pintu Power Spear Lab. Mereka menganggap itu adalah jalan buntu. Setelah beberapa penyelidikan, namun tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Mereka pergi ke laboratorium dan langsung disambut oleh komputer laboratorium. Sementara itu, di satu sisi, Clam Cabot disiksa oleh geng tank kotaknya. Setelah di-upgrade, Ochobot pun memiliki penampilan baru. Tiba-tiba komputer mengatakan kepada mereka bahwa kekuatan teleportasi siap untuk digunakan. Borara dan Yo-Yo terkejut pada pengetahuan bahwa tidak adanya Clam Cabot untuk kekuatan teleportasi. Ochobot mengatakan kepada mereka misi sebenarnya. Lari dengan kekuatan oleh teleporting ke tempat yang jauh dari tank kotak geng. Setelah beberapa saat, Yo-Yo berkomunikasi dengan Boboiboy. Borara marah dan menuntut untuk memberikan Ochobot dengan Papa Jola, Adudu, dan Props sebagai sandranya. Boboiboy enggan memberikan Ochobot ke tank kotak geng. Boboiboy teleports ke tank kotak geng dan memberikan Ochobot kepada mereka. Ketika Ochobot hendak menggunakan kuasa teleport untuk memindahkan mereka, dia ditembak oleh Kikita, dan Borara kemudian mengambil kuasa teleport dan melempar Ochobot jatuh ke bawah. Boboiboy sangat marah dan melawan Borara. Namun dengan kekuatan yang telah dicuri dari Ochobot, Borara menjadi sangat kuat dan Boboiboy pun hampir dikalahkan. Di saat terakhir Boboiboy, dia meminta maaf kepada Ochobot karena dia tidak bisa melindunginya sebagai sahabat. Namun tiba-tiba Borara datang lagi dan mengambil Ochobot dan terus menghancurkannya. Boboiboy pun menangis sambil memeluk Ochobot yang telah hancur. Namun tiba-tiba Ochobot bersinar dan membagikan tenaga terakhirnya kepada Boboiboy dan kawan-kawannya, sehingga kekuatan mereka semua meningkat dan bisa melawan Borara dan pasukannya. Boboiboy berubah menjadi kuasa 5 dan menghajar Borara sampai babak belur. Begitupun dengan kawan-kawan Boboiboy yang melawan anak buah Borara sampai mereka dikalahkan. Semuanya tampak sudah selesai. Namun ternyata Borara belum menyerah. Dia menggunakan kuasanya untuk membuat lubang hitam yang sangat besar untuk menyedot Boboiboy dan kawan-kawannya. Sementara itu, dia melarikan diri ke pesawatnya. Begitu dia hendak teleportasi dengan pesawatnya, ternyata Papa Zola, Adudu, dan Prop sudah menguasai pesawat itu, sehingga teleportnya pun digagalkan. Boboiboy pun mengerahkan kekuatan maksimalnya dengan menjadi Boboiboy kuasa 7 yang menghajar kembali Borara dengan kombinasi ke-7 elemen. Hal tersebut membuat lubang hitam beserta Borara pun meledak dan lenyap. Dan akhirnya Boboiboy pun menang melawan mereka. Namun, Boboiboy tetap sedih dan menangis karena Ochobot sudah hancur. Tapi ternyata, tiba-tiba Ochobot pun hidup kembali, karena Clam Cabot memberikan tenaga terakhirnya kepada Ochobot dan mempercayakan kuasanya kepada Ochobot juga. Nah, di sini film pun diakhiri dengan Papa Zola yang berfoto selfie dengan Boboiboy dan kawan-kawan yang berhasil memusnahkan kejahatan dan cerita pun selesai. Nah, sampai sini dulu sob. Jika kalian suka, silahkan like dan tinggalkan komentar yang bersahabat di bawah. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian bisa tahu konten terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.